Saudara-saudara sekalian, kita lanjut dengan episode yang ke-29. Kita lanjutkan dengan poin KK atau huruf KK. Franciscus Suarez dalam bukunya bab 19 halaman 9 De Legibus ac Deo Legislatore 1962, dia menyatakan sebagai berikut. Basis rasional dari suatu fase hukum terletak pada fakta bahwa umat manusia baik dalam masyarakat maupun dalam kebangsaan yang berbeda selalu memelihara atau menjaga suatu kesatuan tertentu, baik sebagai spesies maupun sebagai kesatuan moral dan atau politik yang diikat oleh aturan cinta kasih sebagaimana adanya yang saling menguntungkan. Nah, olehnya itu maka suatu negara berdaulat ataupun suatu negara persemakmuran atau kerajaan bisa merupakan suatu masyarakat yang sempurna bagi dirinya sendiri, di mana itu terdiri dari anggota-anggota masyarakatnya sendiri. Namun setiap negara tersebut juga dalam arti tertentu dan dipandang dalam hubungan dengan umat manusia adalah merupakan anggota masyarakat universal atau umum. Karena bila negara-negara tersebut berada sendiri-sendiri, maka ia tidak dapat mencukupi keperluannya sendiri. Artinya bahwa ada negara yang memang kuat, yang mampu, tapi ada negara yang mungkin setengah-setengah, sehingga adanya hubungan antar bangsa di dunia itu memang sangat diperlukan. Sehingga saling take and give, memberi dan menerima, saling menguntungkan dalam setiap rumusan perdagangan ataupun politik. Nah, itulah beberapa fakta yang sebagai bagian daripada bukti keabsahan ya negara Republik Maluku Selatan ya. Jadi fakta-fakta penelitian yang berhubungan dengan keabsahan Republik Maluku Selatan secara internasional. Nah, oleh sebab itu sampai di sini masyarakat internasional seharusnya mengambil tindakan sebagai berikut. Pertama, pemerintah negara-negara harus memberitahukan kepada Indonesia bahwa mereka tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Maluku. Artinya boleh Indonesia tapi di luar Maluku. Yang kedua, Komisi PBB tentang hak asasi manusia beserta subkomisinya harus secara langsung, baik dengan mengeluarkan resolusi khusus maupun tidak langsung dengan menggunakan rangkuman laporan lewat penyusunan atau disertasi atau kertas kerja yang membahas tentang situasi Maluku, termasuk menyampaikan presentasi tentang sekian banyaknya pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan yang didalangi oleh pemerintah Indonesia maupun oleh pasukan-pasukan bersenjatanya di Maluku. Yang ketiga, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya memperhatikan situasi keadaan di Maluku sebagai suatu wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri. Sehingga dengan demikian Maluku mestinya ditempatkan di bawah kuasa kepercayaan PBB sehingga saat akan diadakan plebisit lanjutan untuk rakyat Maluku guna menentukan keinginan-keinginan mereka. Jadi PBB harus memandang Maluku dalam perjuangan kami ketorang ini sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri. Sehingga itu dibawa kewenangan PBB dan dibawa kepercayaan PBB dan diadakan plebisit atau pemungutan suara lanjutan untuk menentukan keinginan daripada rakyat itu mau kemana ini Maluku. Ya, gitu. Yang keempat, perjuangan rakyat Maluku Selatan melawan invasi dalam arti kata penyerbuan ya, pendudukan Indonesia atas Republik Maluku Selatannya yang telah berjalan selama 60 tahun sampai dengan saat ini, dari tahun 50 sampai 60. Ini Diamond Jubilee ya. Jadi peringatan yang ke-60 ini suatu hal yang luar biasa, yang unik. Peringatan berlian ya atau intan ya gitu. Suatu yang berharga gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan perjuangan FKM atau pemerintahan transisi daripada Republik Maluku Selatan dari tanah air RMS yang dimulai sejak 18 Desember 2000 melawan penjajah Indonesia adalah merupakan perwujudan dari negara RMS 25 April 1950 itu sendiri melawan negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1950 yang seyogianya harus diputuskan melalui pengadilan internasional. Karena sengketa ini merupakan kasus atau sengketa internasional dan juga bahwa posisi FKM Front Kedaulatan Maluku atau pemerintahan transisi di dalam Front Kedaulatan Maluku itu atau pemerintahan transisi di dalam Republik Maluku Selatan sendiri
atau masyarakat Maluku yang berjuang adalah subjek maupun objek internasional pula. Jadi kita orang sebagai subjek, sebagai objek juga, ya, dan sifatnya internasional karena berdasarkan tata cara internasional semua. Jadi sengketanya harus sengketa internasional. Yang kelima, Badan Kemanusiaan Politik Internasional atau PBB segera membebaskan tawanan RMS yang selama ini masih ditawan tanpa peri kemanusiaan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami minta dengan hormat supaya seluruh tawanan PBB, seluruh tawanan RMS itu harus dibebaskan. Dan Badan Kemanusiaan Politik Internasional atau PBB harus bertindak dalam hal ini dan harus bertindak untuk menyelesaikan. Kami merasa bersyukur dan kami berterima kasih banyak kepada Amnesty International yang sudah melakukan penelitian di Maluku dan membahas tentang bagaimana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara brutal kepada masyarakat Maluku, dan bagaimana Amnesty International warning atau memberikan peringatan kepada Indonesia harus mentaati segala perundang-undangnya sendiri, baik itu perundang-undangnya langsung maupun perundang-undangan internasional yang diratifikasinya menjadi undang-undangnya sendiri, ya. Sebagai yang tertera dalam Kovenan Politik dan Sivil Internasional, juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 dan pasal-pasal tertentu daripada Konstitusi Indonesia itu tahun 1945. Yang keenam, tim investigasi independen internasional harus segera dibentuk untuk wilayah Maluku Selatan dan Maluku secara keseluruhan. Yang ketujuh, Republik Maluku Selatan adalah harta terpendam Perserikatan Bangsa-Bangsa 60 tahun yang sudah seharusnya dibuka untuk dinikmati oleh yang berhak atasnya, yaitu rakyat Maluku Selatan. Yang kedelapan, wilayah Maluku Selatan secara tidak sah diduduki oleh pemerintah Indonesia, dan untuk itu pemerintah Indonesia harus segera menarik mundur orang Indonesia beserta pasukan-pasukan tentaranya dari wilayah Republik Maluku Selatan. Yang kesembilan, pemerintah kerajaan Belanda tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya atas seluruh penderitaan dan kemelaratan rakyat Maluku Selatan dan Republiknya, dan harus berprakarsa sampai rakyat Maluku Selatan menikmati negaranya tercinta, Republik Maluku Selatan 25 April 1950. Sepandai-pandainya dusta Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1950 diburu juga oleh kebenaran Republik Maluku Selatan 25 April 1950. Inilah ringkasan fakta sejarah sesungguhnya tentang kebrutalan tanpa peri kemanusiaan dari Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan antek-anteknya, dan pengabaian keadaan baik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kerajaan Belanda terhadap hak dan martabat kemerdekaan dan kedaulatan seluruh komponen wilayah dan rakyat yang terdapat di seluruh Indonesia, terlebih kepada rakyat Maluku Selatan dan Republik Maluku Selatannya 25 April 1950. Sudah waktunya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1950 dikembalikan kepada bentuk sedia kala, yaitu Federasi Indonesia 27 November 1949, kecuali Republik Maluku Selatan 25 April 1950, karena satu-satunya wilayah yang telah melaksanakan penentuan nasib sendiri adalah wilayah Maluku Selatan. Harap disosialisasikan ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. 1 November 2008. Salam dan hormat beta. Tertanda, tertanggung jawab, Dr. Alexander H. Manoputi, Penyelenggara Eksekutif Pemerintahan Transisi Front Kelautan Maluku, Republik Maluku Selatan. Tanggal hari ini yaitu tanggal 26 ya, 26 Maret 2010. Ya.